Dan lanjut ke bab 12 tentang fenomena ingkar sunnah. Pendahuluannya, fenomena ingkar sunnah merupakan salah satu isu penting dalam kajian keislaman kontemporer. Istilah ingkar sunnah merujuk pada sikap sebagian kelompok yang menolak otoritas dan keabsahan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam. Setelah Al-Quran, mereka berpendapat bahwa cukup berpegang pada Al-Quran saja tanpa perlu menjadikan hadis atau sunnah sebagai pedoman hukum dan kehidupan. Pandangan ini muncul akibat keterbatasan pemahaman terhadap fungsi sunnah serta pengaruh pemikiran modern yang menekankan rasionalitas dan kebebasan berpikir secara ekstrim. Rumusan masalahnya: A. Pengertian ingkar al-sunnah. B. Secara ingkar al-sunnah. C. Argumentasi kelompok ingkar al-sunnah. D. Tanggapan ulama terhadap golongan ingkar al-sunnah. E. Gerakan ingkar al-sunnah di Indonesia. Tujuan: A. Menanamkan kesadaran akan pentingnya sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi ajaran Al-Quran. B. Menjelaskan asal-usul dan latar belakang munculnya fenomena ingkar sunnah baik dari segi sejarah, sosial, maupun intelektual. C. Memperkuat keyakinan dan komitmen umat Islam agar tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah secara untuk dalam kehidupan beragama. Terus pengertian ingkar. Mengutip buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, bahwa ingkar sunnah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni ingkar dari sunnah. Kata ingkar berasal dari kata angkara yungkiru ingkaron, yang artinya menolak atau mengingkari. Sedangkan sunnah memiliki arti jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Bahwasanya ingkar sunnah adalah sebagai suatu nama atau arian, suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sumber dan dasar syariat Islam. Kelompok yang ingkar sunnah ini disebut juga ingkarus sunnah, ingkarnya sunnah. Mereka menamai dirinya sebagai golongan Qur'ani karena hanya Al-Quran saja yang mereka yakni, karena dengan alasan bahwa tugas Rasul hanya menyampaikan, bukan memberi perincian. Terus sejarah ingkar sunnah. Sunnah menjadi dasar kedua setelah Al-Quran dalam menjalankan syariat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masa Khalifatur Rasyidin, Bani Umayyah, dan hingga sekarang. Pada masa Bani Umayyah tidak terlihat ada orang-orang yang menolak sunnah, akan tetapi pada awal masa Abbasiyah muncul kelompok kecil yang menolak sunnah. Mereka dikenal sebagai golongan dengan paham ingkar sunnah atau mungkir sunnah. Setelah masa Imam Syafi'i, kelompok ingkar sunnah tidak menyebar ke beberapa tempat, walaupun mereka tidak menampakkan dirinya secara jelas. Keberadaan mereka terdapat di Mesir atau Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Kelompok ingkar sunnah mutlak, kelompok yang menolak sunnah sebagai sumber hukum baik sunnah praktis maupun mutawiroh. Pengingkar sunnah ini tidak mengimani Nabi Muhammad SAW dan dilatar belakangi oleh kemurtadan. Ingkar sunnah kuli, mereka yang menolak kehujanan sistem periwayatan sunnah yang terjadi setelah masa Rasulullah SAW secara mutawir dan ahad. Orang yang ingkar sunnah kuli menolak pengalaman seluruh sunnah yang diriwayatkan. Ingkar sunnah syibulli, mereka yang menerima hadis mutawir saja menolak seluruh sunnah ahad. Namun mereka menyebut bahwa hadis mutawir tidak mungkin terjadi karena sulitnya persyaratan yang ditentukan oleh para ulama. Ingkar sunnah juz'i. Pengingkar sunnah juz'i adalah orang-orang yang menolak sunnah ahad yang sahih. Mereka menganggapnya bertentangan dengan Al-Quran yang bertentangan dengan sains. Tanggapan para ulama. 1. Rosyad Khalifah. Dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. Yang kedua, Taufik Siddiqi. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi SAW, menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat jauh dari hari setelah Nabi wafat. Yang ketiga, Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Siddiqi, bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat.
Kesimpulan dari bab 12, ingkar sunnah banyak ditentukan di Mesir. Gerakan ini dilakukan secara individual. Di Indonesia sangat minim referensi tentang kelompok ingkar sunnah yang bisa ditentukan. Syuhudi Ismail hanya menyebut kokoh Muhammad Irham Sutrata sebagai tokoh gerakan ingkar sunnah di Indonesia. Gerakan ini sangat bertentangan dengan umat Islam di tanah air yang mayoritas berpaham aunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Khairat, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya. Gerakan ingkar sunnah di Indonesia mulai muncul terang-terangan pada awal 1980-an, dipimpin oleh tokoh seperti Haji Abdurrahman Parung, Kuningan, Jakarta, Haji Sanwani di Pasar Rumput, serta tokoh penerbit Lukman Saat, Insinyur Muhammad Irham Sutarto, dan Marinus Taka dari Depok. Mereka membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok Qur'ani atau pengikut Al-Quran yang menolak hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam.